Oke, jadi hari ini kita masuk ke penerapan kalkulus diferensial. Sebenarnya kemarin sudah, cuman saya mau menambahkan lagi ada beberapa yang kurang eh, dalam ekonomi dan bisnis ya. Ini saya ambil contohnya. Kemarin kalau nggak salah itu yang pertama itu kita bahas tentang apa sih? Yang pertama itu kalau nggak salah elastisitas ya. Elastisitas dalam ekonomi. Kemudian biar saya lihat materi yang sebelumnya itu elastisitas sebentar ya, kemudian fungsi biaya ya, iya, fungsi biaya, kemudian habis itu ada yang namanya, bentar ya, fungsi biaya, fungsi penerimaan, juga ada laba maksimum ya, juga ada, ya mungkin itu dulu aja ya. Karena sebenarnya banyak penerapannya, cuma saya ambil 4 aja. eh Semuanya nanti ada di UAS teman-teman semua. Jadi nanti di UAS ada jawaban singkat dan ada jawaban yang memang membutuhkan cara, gitu ya. Oke, oke, sebentar ya. Oke, elastisitas dalam ekonomi. Nah, kita masuk ke dalam elastisitas dalam ekonomi. Nah, sebelumnya dulu waktu SMA kan pernah dibahas elastisitas ya, atau apa namanya simbolnya Ada yang masih ingat nggak elastisitas itu apa? Kita masuk ke yang pertama dulu ya. Elastisitas dalam ekonomi. Elastisitas ya. Simbolnya ya. Aduh kok euro. Nah ini elastisitas waktu pas zaman masih SMA itu ada tuh di pelajaran ekonomi tuh ya. Ingat banget saya itu dulu bahwa kayak dulu bayangkan hafalan ya. Kalau grafik kayak begini nanti maksudnya begini, grafik kayak begini nanti maksudnya gini gitu ya. Nah, jadi eh, elastisitas tuh ada yang disebut apa unitary, ada yang elastis, ada juga yang namanya elastis. Nah, nanti definisinya coba dibuka bukunya ya, atau nanti googling habis ini. Mungkin saya lebih fokus kepada eh, apa penyelesaian soalnya aja. Oke. Kemarin itu kalau nggak salah saya kasih soal tentang elastisitas. Nah, cuma saya pikir ada yang masih kurang yang saya tambahkan di sana. Jadi perlu penambahan lah ya. Jadi supaya apa? Supaya nanti pada saat memahami soal, memahami apa namanya eh, konteks dari suatu persoalan itu lebih paham ya. Oke, dari sini coba bahas satu-satu. Nah, pertanyaan yang pertama, ini kalau ditanyakan elastisitas itu pasti yang ditanyakan elastisitas permintaan ya. Suka ditanya seperti itu. Contohnya misalkan gini. Saya ambil contoh misalkan ada suatu fungsi ya, misalkan jika suatu fungsi, anggaplah fungsi permintaan ya teman-teman ya. Fungsi permintaan ditunjukkan, misalkan fungsinya Q, Q sama dengan berapa ya? 150 kurang 3P, anggaplah seperti itu. Eh, Berapakah elastisitas?
elastisitas permintaannya. Jika tingkat harga P sama dengan 40, P sama dengan 25, dan P sama dengan 10. Misalkan seperti itu ya. Ada pertanyaan seperti ini. Nah, teman-teman harus membuat suatu jawaban. Jawabannya ada 3 ya. P40, P25, dan P10. Gimana cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya, ingat bahwa elastisitas merupakan perkalian antara turunan fungsi Q, fungsi apa namanya, fungsi dalam bentuk Q dikali P per Q ya. Jadi nanti saya tuliskan rumusnya. Jadi seperti ini ya. Misalkan kita ambil contoh jika P sama dengan 40, kita bicara C P sama dengan 40, maka Q-nya sama dengan berapa? Kan 150 dikurang 3 kali 40 ya. 3 kali 40 itu 120. Maka 150 dikurangi 120 sama dengan 30. Nah, dan teman-teman pasti ingat bahwa turunan DQ, ambil ini. Saya belum install LaTeX. Jadi kalau di matematika sendiri ada namanya untuk penulisan apa namanya, fungsi rumus itu lebih enak pakai LaTeX ya. Teman saya belum install saya ini. DQ per DP sama dengan ya, DQ per DP sama dengan turunan terhadap fungsi Q ya, turunan terhadap fungsi Q. Nah, seperti ini. Turunan terhadap fungsi Q berapa nih? 150 dikurangi 3GP diturunkan berapa? Turunan dari 150 berapa? 0 ya. Terus turunan dari minus 3P berapa? Minus 3. Ya, begitu ya. Minus 3 sama dengan min 3. Maka DQ per DP atau turunan dari fungsi Q terhadap P adalah minus 3. Oke. Kemudian setelah itu, sebentar, ini kenapa ya? Oh, error tadi. Oke. Nah, maka kalau seperti itu kita dapat menghitung ya, menghitung elastisitas dengan menggunakan turunan dan perkalian ya. Sebentar, nah ini kita pakai fungsi ini. Maka sebentar ya. EH atau elastisitas ya, sama dengan DQ per DP dikali P per Q gitu ya. Maka turunan DQ per DP itu adalah minus 3. Oke, minus 3 dikali P per Q. P-nya tadi mintanya berapa? 40 ya kan? P-nya 40. Tulis 40 di sini. Kemudian Q-nya Q-nya adalah 30. Maka 40 dibagi 30 saja sudah berapa? 4 per 3 ya kan? 4 per 3 dikali minus 3. Berarti minus 4. Minus 4. Tapi ingat, ini kan kita pakai harga mutlak ya. Kalau kita berbicara harga mutlak, maka ini nanti di apa namanya? Nah, seperti ini ya, harga mutlak. Harga mutlak dari minus 4 adalah 4 ya. Harga mutlak maksudnya begini. Jadi nilai berapapun dalam kondisi harga mutlak adalah dia nilai positif gitu ya. Jadi mau minus 5, harga mutlak minus 5, harga mutlak minus 6, dan lain sebagainya itu adalah positif. Gitu. Ya, ini bacanya harga
mutlak. Oke. Kalau nggak dipakai ini salah nggak Pak? Salah gitu ya. Nggak benar jawabannya. Jadi nanti ini adalah salah satu soal dalam UAS adalah jawaban singkat gitu ya. Jadi jika fungsi bla 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 bla, terus saya bikin kotak, jawab langsung 4, 3 atau 2. Nah, kayak gitu ya. Silakan nanti apa namanya dihitung di luar pakai coret-coretan langsung tulis aja 4 gitu. Oke, sampai sini bisa? Bingung, Pak. Hah? Bingung. P-nya ini, P-nya 40. Enggak, maksudnya yang min 0 min 3-nya itu loh, Pak. 0 min Tahu-tahu kok 3. 0 Nih, iya. turunan dari minus 3P berapa? Oh, gitu turunannya. Itu turunannya. Lah, yang kalau yang D 150 kok bisa langsung nol gitu, Pak. Nah, ini apa namanya sebutannya? Itu adalah sebutan konstanta. Turunan dari konstanta kemarin Oh, apa? pasti nol ya. Ya nol. Misalnya Eh, turunan 1 ya nol, turunan ah, 1000 ya nol gitu. iya iya iya. Mm. Nol itu hasil turunan 150, kemudian Hmm. minus 3P diturunkan jadi minus 3P. Hmm. Minus 3P diturunkan jadi minus 3. Oke, Pak. Ya. Oke, kita contohin lagi nih, satu lagi. Misalkan, oh sorry, ada yang lupa. Berarti kalau gitu, kalau 4, jawabannya apa Pak? Misalkan gitu. Elastis ya. Aduh, kok gitu? Bentar ya. Nah, nah, gitu jawabannya. Elastis ya. Nah, kemudian kita lanjut. Misalkan jika eh, kondisinya jika P sama dengan 25 ya, maka Q-nya berapa? 150 dikurangi 3 dikali 25 sama dengan 150 dikurangi 3 kali 25 adalah 75 sama dengan 75 kan gitu ya. Nah, maka elastisitasnya kita bisa cari yang dengan pakai rumus ini aja langsung ya. Nah, DQ per DP memang sama minus 3, sedangkan P-nya di sini tulisannya 25. Sedangkan Q-nya di sini 75. Oke. Nah, 25 bagi 75 berapa? 1/3 ya. 1/3. Iya, 1/3. 1/3 kali minus 3, minus 1. Ya, minus 1 berarti. Maka dia nilainya 1. Nah, kalau 1, elastisitas sama dengan 1 sebutannya apa? Unitary. Nanti definisinya silahkan cari ya, unitary. Nah, kalau apa namanya satunya lagi, P sama dengan 10. Kalau P sama dengan 10, maka kita hitung lagi. Jika P sama dengan 10, maka Q sama dengan 150 dikurangi 3 dikali 10. Sama dengan 120. Itu ya. Maka EH-nya atau elastisitasnya minus 3, P-nya itu sama dengan 10, Q-nya 120. 10 coret 1/12, berarti 1/4 minus 1/4. Nah, minus 1/4 sama dengan 1/4. Kalau 1/4 berapa? Kalau 1/4 itu tidak elastis atau inelastis. Inelastik. Tidak elastis. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti ini ada di soal UAS. Jawaban singkat, tidak perlu cara, tiba langsung angka. Gitu ya. Ada dalam UAS. Saya kasih ini masuknya ke jawaban singkat. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Aman, Pak, bisa, Pak. Aman ya. Iya. Oke. Ini elastisitas permintaan. Sebentar. Terus kaitannya lagi dengan apa tadi saya bicara fungsi biaya ya.
Ini fungsi biaya banyak banget sebenarnya. Fungsi biaya tuh banyak banget. Apa namanya soal-soalnya ya. Cuman saya pikir eh, perlu di ini juga ya, perlu di apa namanya, biar teman-teman juga nggak kaget. Bentar ya. Fungsi biaya ya. Jadi saya coba remind lagi kalau untuk fungsi biaya sini kan sebenarnya eh namanya dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa kan produsen ataupun perusahaan ya. Jadi harus menggunakan apa namanya input ataupun sumber daya ya ataupun output ya kan. Dalam pemanfaatannya sendiri kan sebagai produsen tuh harus membayar sejumlah uang ataupun nominal yang mana untuk menghasilkan suatu barang. Jadi sumber dayanya itu dibayar gitu ya, jangan namanya ya, dibayar gitu kan. Nah, biaya yang muncul dalam apa namanya dalam membuat suatu produk ataupun barang ataupun jasa ada disebutnya adalah biaya opportunity atau opportunity cost atau biaya kesempatan ya. Jadi memang mau tidak mau beberapa aspek dari apa namanya biaya-biaya yang muncul yang timbul dari suatu produksi ataupun jasa itu harus dicatat, dihitung. Itu di dalam ekonomi ada namanya biaya-biaya variabel. Ada variabel cost, fixed cost dan lain sebagainya itu banyak sekali ya. Dan memang di matematika ini kita itu yang kita bisa apa namanya simulasikan itu adalah eh, jadi kan biaya itu kan ada dua ya. Ada namanya biaya eksplisit, ada biaya implisit, ya kan? Biaya eksplisit itu apa? Biaya yang dikeluarkan produsen untuk apa? Untuk membayar input ataupun sumber daya yang dikeluarkan. Sedangkan biaya implisit di sini biaya yang dikeluarkan produsen untuk membayar suatu input yang secara non tunai, yang bukan secara tunai. Nah, hal-hal tersebut dalam matematika dicoba apa namanya dimodelkan gitu ya, dimodelkan, maka adalah cabang ilmu baru yakni adalah tentang fungsi biaya ya. Nah, kemarin saya udah apa namanya singgung tentang biaya marginal, biaya total, biaya produksi dan lain sebagainya. Nah, eh, saya coba mau kasih contoh aja. Ini nanti ada di apa namanya, ada di jawaban singkat ya. Jadi contoh misalnya seperti ini. Kalau untuk fungsi biaya ya. Fungsi biaya misalkan apa ya? Diketahui, misalnya diketahui eh, fungsi biaya rata-rata. Biaya rata-rata sebutannya apa? Average cost ya. Ya, jangan lupa ya average cost. Average cost atau AC ya teman-teman ya. Nanti saya jangan sampai lupa dari suatu produk adalah misal gitu ya. C sama dengan misal berapa ya? Nah, yang bisa diturunkan aja ya. Q kuadrat minus 18Q ditambah 45. Misalkan kayak gitu. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung yang pertama, A, hitunglah jumlah produk yang harus diproduksi agar supaya, misalkan ya, agar supaya biaya rata-rata atau average cost minimum. Nah, ini ada fungsi diferensial di sini. Kata-kata maksimum dan minimum ada pasti fungsi diferensial penerapannya. Yang B, berapa banyak jumlah biaya rata-rata AC minimum tersebut. Nah, ya gitu ya. Minimum tersebut. Misalkan gitu. Yang C, eh,
apa ya? Saya juga lagi mikir C apa ya? C. Yang C kita tanyain apa ya? Oh ya, pembuktian. Buktikanlah bahwa pada saat average cost minimum sama dengan biaya marginal. Biaya marginal kan biaya tambahan ya, yang di produk yang terdapat dalam suatu produksi, gitu ya. Dah, itu aja. Nah, ini bisa jadi di soal esai, bisa jadi di soal jawaban singkat, gitu ya teman-teman ya. Fungsi biaya. Maka kalau ada hal seperti ini kita harus mencatat apa yang diketahui dulu. Bu, ini ada WA, bentar ya. Bentar ya. Oke, average cost kita tulis average cost sama dengan Q kuadrat minus 8Q plus 45. Oke, average cost sudah ditulis, kemudian yang A ya. Hitunglah jumlah produk yang harus diproduksi agar biaya minimum. Konsepnya gini, Q ataupun jumlah unit barang yang dapat meminimumkan meminimumkan AC adalah titik 2 ya. Jadi harus pakai turunan. Maka turunan terhadap, nah kita tulis lagi ya teman-teman ya. Kita pasti pakai rumus ya. Jadi DAC per DQ. Jadi turunan terhadap AC per DQ itu bisa dapat meminimumkan. Itu sama dengan turunan dari Q kuadrat minus 18Q plus 45. Berapa nih? Q kuadrat minus 18Q. Berapa teman-teman? Q kuadrat diturunkan jadi 2Q ya kan? Minus 18Q diturunkan jadi minus Minus 18. Iya, udah cuman gitu doang. Ya. Dah, kalau sudah diturunkan lebih mudah. Selanjutnya apa lagi? Ingat konsep terhadap Q yang dapat meminumkan AC adalah DAC, saya tambahin di atasnya aja. Bahwa DAC per DQ itu harus sama dengan 0. Ya, konsep minimum. Ya. Ini juga. Ya, harus sama dengan 0 ya. Itu ya. Jadi gimana? Berarti 2Q minus 18 kan sama dengan 0. Maka Q sama dengan 18 dibagi 2. Berapa? 9. Itu jawabannya. Ya. Jawabannya 9. Jumlah produk yang harus diproduksi agar supaya rata-rata biaya minimum adalah Q-nya sama dengan 9. Ya. Ingat. Saya tambahin satu lagi. Kalau namanya konsep minimum itu ada turunan yang kedua. Saya ingat nggak kemarin tuh, turunan terhadap turunan. Yang saya pernah bilang. Tadi mana sih?
sorry, D kuadrat AC, salah. Maksudnya turunan terhadap AC yang kedua terhadap apa namanya DQ kuadrat. Nah ini maksudnya turunan kedua ya teman-teman ya. Turunan kedua. Nah ini kan turunan yang pertama DQ minus 18. K D dalam kurung. Turunan yang kedua dari DQ minus 18 berapa? Berapa? Turunan yang kedua. Turunin lagi jadi 2Q minus 18 diturunin lagi jadi berapa? 2 2 gitu ya. Jadi yang tadi udah diturunin yang pertama nih. Kemudian turunin lagi. Itu jadi 2. Turunan yang keduanya adalah 2. Ya. Karena 2 itu dia apa namanya? 2 itu lebih besar daripada 0, maka itu sebutannya minimum. Ya, tuh. Nanti apa namanya? Teman-teman ini maksudnya adalah salah satu penerapannya ya. Maka kalau kita bicara minimum maksimum, maka kita akan temui di eh, turunan kedua ya, turunan kedua. Oke, yang ini udah, nih udah. Oke, nah yang B sekarang. Berapa banyak jumlah biaya rata-rata AC minimum tersebut? Nah, jumlah biaya. Kalau jumlah biaya AC minus ya, AC minus, AC minimum. Maka kita langsung masukkan aja. Substitusikan nilai Q sama dengan 9 ke persamaan AC. Oke. K tidak dapat AC min sama dengan 9 kuadrat dikurang 18 kali 9 tambah 45. 9 kuadrat itu 81. 18 kali 9, 2, 7, 162. Plus 45. Nah ini. Berapa? 81 kurang 162 itu kan minus 81. Minus. Ya, minus 81 ya. Terus tambah 45. 162. Minus sama 14. Berapa? Kita kalkulator dulu ya. Wait. Satu. Oh, nggak mungkin ya. Nggak mungkin ada yang minus ya. Oke, ini saya tambahin satu aja di sini. Soalnya saya ganti deh. Ini. Nah, ini. Dah. Jadi positif. Biaya itu nggak ada yang negatif ya. Kalau biaya negatif nggak boleh. Maka jadinya 64. Sip. Oke. Itu AC minimum 464. Nah, kemudian yang C eh, membuktikan apa? AC minimum sama dengan biaya marginal. Nggak usah. Ini nggak usah.
Pembuktian nggak masuk. Oke. Ntar aja kita bahas sesi berikutnya aja, ini nggak usah. Oke. Jadi nanti kira-kira kalau misalnya ditanya average cost, pasti yang ditanya adalah produk minimum sama jumlah biaya rata-rata minimum, ya. Itu ada dua tuh, ada dua soal di situ. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih bisa? Bisa, Pak. Masih bisa ya. Oke, nomor 3. Nah ini sebentar saya coba ini dulu lihat. Fungsi biaya itu sesuai dengan RPS, habis itu apa lagi ya? AC minimum. Bentar ya. Jumlah rata-rata minimum berarti average cost. Oke. Nilai biaya rata-rata. Oke. Oke. Tunggu ya. Hmm. Oh, biaya marginal. Sorry. Oke. Sesuai dengan RPS biaya marginal. Sekarang tambahan lagi. Isi fungsi biaya. Misalkan ada suatu pabrik ya. Jika suatu pabrik misalnya gitu ingin menghasilkan produk misalnya gitu, di mana fungsi biaya total, kita bicara TC ya, total cost ya, eh, diketahui adalah TC sama dengan, nah kalau TC ini kita ambil fungsi polinom aja ya, fungsi polinom fungsi suku banyak. Oh ya, soalnya biar lebih relevan. Jarang tuh kalau fungsi apa namanya, fungsi biaya total itu nggak pakai fungsi suku banyak gitu. Pasti dia suku banyak. Misalkan 0,1 Q pangkat 3 gitu kan. Ini saya agak-agak ngasal dikit ya. Kira-kira nanti kurang lebih hasilnya tuh sesuai kok. Minus 18 Q. Terus Q berarti sekarang ya. Plus, misalkan plus berapa ya? Misalkan 1700 Q. Misalkan ditambah berapa ya? 34.000 lah. Nah gitu ya. Nah, ditanya tentukan yang A misalnya itu. Tentukan fungsi biaya marginal gitu ya, atau MC. Kemudian yang kedua B, berapa jumlah produk yang dihasilkan agar biaya marginal minimum. Yang C, berapa nilai biaya marginal minimum tersebut misalnya kayak gitu ya. Jadi ada 3 nih ya. Ya, sip ya. Oke, kalau ada 3 begini harus kerjainnya satu-satu ya. Jadi yang pertama jawab, TC-nya kita copy paste dulu. Oke, TC-nya sudah. Nah, fungsi biaya marginal. Ingat konsep biaya marginal apa? Marginal adalah turunan dari TC terhadap DQ ya, teman-teman ya. Turunan dari apa? Dari TC terhadap DQ atau derivatif pertama ya. Yang A
Saya kasih catatan ya, fungsi biaya marginal adalah, tempat kalian lagi hujan nggak? Tempat saya hujan lagi dingin banget. Bentar ya, Enggak, Pak, panas. panas ya. Dari turunan pertama, fungsi biaya total. Fungsi biaya marginal diperoleh dari turunan pertama fungsi biaya total. Oke. Nah, maka MC ya, MC sama dengan DTC per DQ. Ya, turunan dari TC terhadap DQ. Maka turunannya dari ini. Nah, ini ya, terhadap DQ. Ya, coba kita turunin. 0,1 Q pangkat 3 diturunkan jadi 0,1 kali 3 dikali Q pangkat 2. Berarti berapa? 0,3 Q kuadrat. Bisa sampai sini? Baru pertama nih. Terus turunan satunya lagi. Minus 18 Q kuadrat. Diturunkan jadi minus 18 dikali 2, 36. Q-nya pangkatnya hilang 1. Jadi Q. Terus 1700 Q itu diturunkan. Maka Q-nya Q-nya pangkat 1 nih. Kali 1700 jadi 1700. Q-nya pangkat 0 jadi 1. Nah, sisanya konstanta jadi 0. Gitu. Dari sini bisa yang turunan ini. Yang saya kuningin. Nah, ini diturunkan. Jadi ini. Bisa sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bapak. Jadi, oke. Aman ya berarti ya. Oke. Kemudian ini fungsinya. Ini sudah selesai tadi yang fungsi biaya marginalnya. Nah, sekarang pertanyaan yang B. Berapa jumlah produk yang dihasilkan agar biaya minimum? Nah, jadi saya kasih catatan dulu ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk memperoleh MC yang minimum, marginal cost yang minimum, maka langkah yang pertama adalah mengambil turunan keberapa? Turunan pertama dari persamaan MC. Lalu apa? Lalu disamakan dengan 0. Hasilnya titik 2. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita ambil dulu nih. Sebenarnya persamaannya mana nih? Teman-teman tulis DMC per DQ sama dengan 0. Itu ya. Terus keduanya, lanjut lagi sebentar. D MC per DQ. Berarti D 0,3 Q kuadrat dikurang 36 Q ditambah 1700 per DQ sama dengan 0. Gitu ya. Maka turunannya kita turunkan yang MC-nya. Jadi 0,3 Q kuadrat diturunkan menjadi berapa? 0,3 kali 2. 0,6. 6Q. Ya, betul. Dikurangi 36. Udah gitu aja ya. Sama dengan 0. Di sini bisa? Bisa. Bisa. Oke. Nah, karena itu 0,6 Q pindah ruas yang 36 ke kanan ya. Sama dengan 36. Ntar ini saya pindahin dulu. Nol koma tiga Q sama dengan 36. Maka Q sama dengan 60. 6 berapa? 60. Iya, betul ya.
0,6 sama dengan 60, betul. 60, sip, Q-nya sama dengan 60. Jadi kita kasih catatan lagi. Nah, jadi jumlah produk yang dihasilkan agar biaya marginal minimum. Jadi jumlah produk yang dihasilkan agar biaya marginal minimum sebesar 60 unit. Dah, gitu aja ya. Dah, di situ. Oke, yang C-nya sekarang. Yang C, berapa nilai biaya marginal minimum? Biaya marginal minimum kita dapat menghitungnya dengan mensubstitusikan ya. Apa namanya? Untuk mendapat MC minimum, substitusikan nilai Q sama dengan 60 ke dalam persamaan ya. Apa MC minimum sama dengan kan gitu 0,3 dikali 60 kuadrat. Terus habis itu tadi berapa? Minus 36 kali Q. Terus ditambah 1700. Itu ya. Maka MC minimum 0,360. Berarti kan itu 60 kuadrat 60 3636 1080 jadinya. 1080 36 kali 60 2160 tambah 1700 gitu kan. Maka MC minimum adalah 1080 dikurangi ini tambah ini minus jadi 620. Ya. Jadi biaya marginal minimum sebesar Rp 620 dapat diperoleh jika perusahaan menghasilkan produk sebanyak 60 unit. Itu ya teman-teman. Interpretasinya seperti itu ya untuk fungsi biaya. Oke. Ini yang tadi yang ketiga ya. Sampai sini bisa? Jauh lah bisa. Bisa ya. Oke. Yang keempat sekarang. Yang keempat itu tentang apa ya? Yang keempat tuh kita lihat RPS-nya sebentar. Kemarin udah belum saya total fixed cost, variable apa? Total variable cost. Udah belum sih? Belum ya? Kayaknya sih belum ya. Seingat saya sih belum. Nggak tahu sih, saya agak-agak lupa tuh. Kayak belum deh. Kayak belum ya. Kita lanjutin aja fungsi biaya yang satunya lagi. Takutnya saya lupa kemarin tuh. Kayak belum sih, saya lihat. Jadi, misalkan ya, ada suatu fungsi jika diketahui fungsi biaya total dari suatu pabrik misalnya itu adalah misal TC sama dengan Q pangkat 3 misalkan ini contoh aja nih ya. Q pangkat 3 misalkan terus habis itu minus 30 Q kuadrat. Terus misalnya 325 tambah 65000 ya. Kita diminta cartnya apa nih? Kita diminta misalkan yang pertama itu karena kemarin belum ya, kalau nggak salah kemarin belum. Yang A, carilah biaya tetap totalnya belum nih. Total fixed cost belum. Carilah biaya tetap total TFC dan biaya variabel total. Ini kayak belum nih.
TVC. Kemudian carilah jumlah produk yang dihasilkan agar biaya variabel rata-rata, biaya variabel rata-rata sebutannya apa? Average variable, AFC ya. AFC apa namanya? Minimum. Carilah berapa nilai biaya variabel rata-rata minimum AFC tersebut, misalkan kayak gitu. Yang D udah C aja lah. Jawab. Nah, itu gimana nih? Kemarin kan kalau nggak salah saya TFC dan TVC serta AVC itu belum. Nah, ini saya coba mau kasih contoh di mana kita menggunakan penerapan fungsi diferensial untuk turunan pertama dalam kaitannya dengan total cost ya. Jadi kita tulis dulu TC Oke, TC-nya sudah ada ya. Kemudian yang A jadi kalau ada tertulis seperti ini, persamaan di atas ini, maka biaya tetap total atau TVC itu adalah sama dengan konstanta 65.000 itu TVC-nya pada persamaan. Itu yang 65.000 itu sebutannya TVC-nya. Nih ya. Gitu. Karena total cost terdiri dari apa? Total cost terdiri dari fixed cost, biaya tetap dengan biaya variabel ya kan? Dulu pernah diajarin kayak gitu kan. Nah, maka konstanta dalam persamaan ini disebut TVC, biaya tetap total. Oke. Total fixed cost sebutannya. Oke. Kemudian bentar ya. Kemudian yang ditanyakan ada apa lagi? Biaya variabel. Ya. Suku-suku yang tersisa pada persamaan yang mengandung variabel Q adalah biaya variabel total. Gitu teman-teman. Yaitu titik 2 TVC sama dengan Q pangkat 3 minus 30 Q kuadrat plus 325 Q. Ini TVC-nya ini. Sampai sini bisa? Paham? Saya pisahin ya sini. Tandain. Nah, di sini bisa? Insya Saya. Allah. Oke. Nah, itu selesai yang A. Oke. Kemudian, carilah jumlah produk yang dihasilkan agar biaya rata-rata AVC minimum. Maka, biaya variabel rata-rata itu didapat, AVC didapat dengan membagi TVC dengan jumlah per unit Q, gitu ya. Titik 2, maka insert, sebentar ya. AVC sama dengan TVC per Q. Oke, AVC sama dengan
TVC per Q. Oke. Yang mana kalau kita lihat TVC itu adalah Q pangkat 3 dan lain-lain kan gitu ya. Bentar, ini saya tambahin dulu persamaannya. Equation. Bentar ya. Q pangkat 3. Dah, per Q. Oke, maka kita bagi nih. Q pangkat 3 dibagi Q berapa? Q kuadrat. 30 Q kuadrat dibagi Q berapa? 30 Q. Ya, tambah. 325 Q dibagi Q berapa? 32. Sampai sini bisa nggak? Paham nggak saya yang ini? Kok bisa dibagi Q semua, Pak? Kok konstan apa namanya? Kok eksponennya yang tadi 3 jadi 2 karena berkurang ya dibagi Q. Itu. Sampai sini bisa? Bisa, Pak. Bisa ya, aman. Oke. Lanjut. Karena sudah dapat AVC-nya untuk memperoleh apa namanya biaya ya minimum. Maka ditanya biaya minimum kan. Maka sebentar. AVC minimum didapat dengan melakukan turunan pertama pada AVC, lalu apa? Lalu disamakan dengan 0. Ya, gitu. Saya kasih keterangan. Maka bentar ya. DAVC per DQ. DAVC per DQ turunan terhadap AVC yang pertama. D dalam kurung Q. Sebentar ya. Saya copy paste dulu yang ini. Terhadap DQ. Nah, turunannya yang pertama, Q kuadrat turunannya menjadi 2Q. Minus 30Q turunannya menjadi minus 30. 325 diturunkan jadi 0. Ingat DAVC harus sama dengan 0. Agar apa? Untuk mendapatkan AVC minimum. Gitu ya. Harus sama dengan 0. Nah, karena itu 2Q minus 30 sama dengan 0. Maka 2Q sama dengan 30. Q sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, untuk untuk menguji ya. Untuk menguji biaya variabel rata-rata minimum, maka diujikan turunan kedua gitu. Itu wajib turunan kedua dari AVC. Benar nggak dia lebih besar daripada 0 gitu kan ya? Dari AVC. Titik 2. Kita turunin lagi. Saya copy paste dulu yang ini. Bentar ya. Nah, turunan terhadap 2Q minus 30. 2Q diturunkan jadi 2. 2 lebih dari besar daripada 0 enggak? Ya, minimum. Minimum. Itu caranya. Kalau kurang dari 0 dia maksimum.
Oke. Nah, berarti sudah benar nih minimum. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya apa? Berapa nilai biaya variabel rata-rata minimum AVC tersebut? Maka untuk mendapatkan AVC minimum, substitusikan nilai Q sama dengan 15 kemana? Ke dalam persamaan tadi, ya gitu ya. Persamaan yang tadi. AVC min sama dengan 15 kuadrat. Yang tadi ya. 15 kuadrat dikurang 30 kali 15 ditambah 325. Nah, gitu kan. 15 kuadrat tuh 225 ya kan. 225 dikurang 30 kali 15 minus 450. 450 tambah 325. Kan gitu ya. AVC minus, maka 225 kurang 450 minus 250 100. Ya. Jadi biaya variabel rata-rata minimum sebesar Rp 100 dapat diperoleh jika perusahaan ya menghasilkan produk sebanyak 15 unit saja. Bisa kan? Gampang kan? Dah bisa nih. Ini udah. Jadi nanti masuk ke jawaban singkat ini. Ini banyak kan jawaban singkat aja. Oke, ini udah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Boleh lanjut? Gimana, ada pertanyaan lagi? Kira-kira begitu ya. Jadi memang ini penerapan semua sih. Kalau enggak, kita masuk ke fungsi penerimaan sesuai dengan RPS. Nggak ada? Oke. Boleh lanjut ya ke fungsi penerimaan ya. Karena fungsi penerimaan ini kaitannya apa namanya dengan laba maksimum juga ya. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke. Nomor berapa sekarang? 5 ya. Nomor 5 tentang laba maksimum. Karena kaitannya dengan fungsi penerimaan juga sama aja sih. Oke. Jadi sebenarnya setelah kita belajar tentang fungsi biaya, fungsi penerimaan, total revenue sebenarnya P kali Q ya, kita udah pernah bahas di fungsi linear dan non-linear. Itu eh, ada kaitannya dengan penerimaan laba atau profit ya. Tentunya kan laba yang diinginkan kan oleh suatu perusahaan tuh maunya maksimum ya. Bukan yang rugi yang maksimum, tapi profit yang maksimum. Nah, ingat bahwa laba itu, konsep laba itu eh, saya kasih tahu ya, bahwa laba maksimum. Saya kasih catatan sedikit lah di sini. Laba maksimum. Nah, laba maksimum itu biayanya adalah selisih antara apa? Antara total revenue dan total cost. TC dan TR. Nah, itu pengertian secara matematisnya ya. Jadi kalau dituliskan jadi gini. Laba
sama dengan TR dikurangi TC gitu ya. Laba itu biasa dituliskan menjadi V. Tahu V nggak? V, simbol. Pakai V. Nah, gini. Di beberapa buku tulisannya begini. V sama dengan TR dikurangi TC ya. Which is kalau kita apa namanya? Kita bongkar TR sama dengan TC itu sama dengan TR itu kan P dikali Q ya, teman-teman ya. P kali Q dikurangi TC. TC adalah apa? Average cost dikali cost. Kali quantity AC kali Q. Ya gitu ya. Oke. Sebentar. Nah, ingat kalau di laba itu baik TR maupun TC itu adalah fungsi dari Q ya. Jadi untuk memperoleh tingkat output Q yang sama atau maksimum, kita harus memenuhi syarat yang pertama apa? Mendiferensialkan semua fungsi laba terhadap Q, kemudian disamakan dengan 0. Ya, konsepnya adalah seperti ini. PV per DQ harus sama dengan 0. Atau D atau D-nya itu dalam kurung TR kurangi TC per DQ sama dengan 0. Gitu. Ya. Nah, ini konsepnya gini teman-teman semua. Oke, sebentar ya. Ntar saya coba pindah tempat tulis, sinyalnya jelek banget soalnya. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Sorry tadi saya pindah tempat, sinyalnya jelek banget soalnya. Oke, sebentar. Gue ya. 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 Sip. Nah, karena konsep ini kita dapat menghitung ya. Menghitung apa namanya laba maksimum. Oke. Nanti kita langsung ke soal aja ya teman-teman ya. Oke. Jadi soal nomor berapa sekarang? Nomor 4. Nomor 5. Oke. Nomor 5. Konsepnya misal laba maksimum. Misal diketahui fungsi apa ya? Fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 557 dikurangi 0,2 Q. Dan fungsi biaya total itu TC sama dengan
Misalkan berapa ya? 0,05. 0,05 Q ya. Pangkat 3. Ini angkanya keriting-keriting ya. Saya juga iseng-iseng aja nih. 0,05 Q pangkat 3 plus minus lah. 0,2 Q kuadrat. Kemudian ditambah 17Q ditambah 7.000. Ya, misalkan gitu ya. Maka titik 2 A, berapa jumlah output yang harus dijual agar produsen memperoleh laba maksimum. Yang kedua, B, berapa laba maksimum tersebut. Ya kan? Yang C, berapa harga jual per unit produk. Jangan gitu ya. Yang D, berapa biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan. Itu ya. Yang E, kira-kira penerimaan. Oh ya, berapa penerimaan total yang diperoleh perusahaan. Nah, begitu teman-teman. Jadi banyak banget ya yang ditanyakan, bisa sampai 5 ya. Oke. Jawab. Oke. Fungsi permintaan P sama dengan bla 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 bla. Kita tulis dulu. Dan fungsi biaya totalnya TC sama dengan ini. Oke. A, berapa jumlah output yang harus dijual? Oke. Maka teman-teman ingat konsep ini. V. V sama dengan TR min TC. V sama dengan TR dikurangi TC ya. V TR min TC. Oke, TR min TC jangan lupa. Ya. Bentar ya, sebentar ini kenapa nih? Oke. Ya, V-nya TR-nya diganti dengan P ya. Karena kita bicara penerimaan, langsung aja P sama dengan TR. Kemudian TC-nya itu kita langsung ganti dengan ini. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal menjumlahkannya, gitu ya. Saya catatkan. Jumlahkan sesuai dengan variabel. Ya, ingat ya, jumlahkan dengan variabelnya. Ini saya kasih note aja nih, nanti kalau pas lagi ngerjain nggak usah ditulis ini. Oke. Jadi 557 dikurangi berapa? Oh, kita bongkar dulu ya, satu-satu ya. Sebentar. Itu ya. Minus ya minus. Minus ketemu plus, plus. Minus ketemu plus, minus. Minus. Nah, jadi kayak gini ya nanti ya. Kalau dibongkar nih. Ini nggak perlu ada tanda kayak gini lagi. Nah, itu. Ya. Konsepnya saya kasih catatan lagi ya. Minus misalkan A kali
X kuadrat min BX plus C, misalnya gitu. Maka adalah minus A X kuadrat plus BX minus C. Ini catatan aja kaki ya. Kok tiba-tiba ini angkanya berubah semua nih depannya nih. Jadi plus ada minus, minus jadi plus gitu ya. Itu ya. Oke. Nah, ini kalau sudah, maka V sama dengan langsung aja 557 dikurangi 7.000 berapa? Sorry, bentar. Bentar ya. Oh, saya ketinggalan malah, sorry. Ini P. Oh, TR belum malah. Punten. TR sama dengan P dikali Q. Malah tadi ketinggalan. 57Q kuadrat. Nah, itu ya. Oke. 557Q dikurangi 17. Berapa? 557Q dikurangi 17. 540 ya. 540Q. 0,2Q kuadrat ditambah 0,2Q kuadrat. Berarti yang ini dan ini hilang ya. Ini tambah ini hilang nih jadinya nih. 0,2 minus ditambah 0,2 ya 0 jadinya kan. Kurangi 0,05Q pangkat 3. Langsung aja. Terus habis itu minus 7.000. Udah gini aja ya. Ya kan? Kalau sudah kita turunkan dV terhadap dQ sama dengan D dalam kurung 540Q dikurangi 0,05Q pangkat 3 kurangi 7.000 terhadap dQ. Nah, turunan 540Q ya 540 ya kan. 0,05 turunan dari Q pangkat 3. 0,05 kali 3 berapa tuh? 0,15. 0,15 ya, berarti minus 0,15 Q kuadrat. Nah gitu ya. Terus nah, dV per dQ-nya harus sama dengan apa? Harus sama dengan 0 karena mencari laba maksimum ya kan. Nah, maka 540 minus 0,15 Q kuadrat ditambah 540 sama dengan 0. Minus 0,15 Q pangkat 2 sama dengan minus 540. Maka Q pangkat 2 sama dengan minus 540 dibagi minus 0,15. Kan gitu. Nah, berapa nih? Minus 540 dibagi 0,15. Bentar ya. 3.600. Ya. Maka Q kuadrat sama dengan 3.600. Maka Q akar dari 3.600. Q sama dengan akar dari 3.600. Berapa nih? 60. 60 ya? Ya kan? Nah, 60. Oke. Sebenarnya plus minus ya. Tapi kita ngambilnya positif ya kan?
Ambil yang positif. Namanya kuantiti kan ambil yang positif ya. Tuh. Oke. Nah, kemudian untuk mencari apa maksimum dan minimumnya gimana, Pak? Nah, kita turunkan yang kedua. Maka kita lihat. Nah, gitu ya. Kita turunkan lagi. D 540 dikurangi 0,15 Q kuadrat. Coba berapa nih? 540 jadi 0. Yang ini minus 0,15 jadi minus 0,3. Ya. Minus 0,3 Q. Kan gitu ya. Nah, minus 0,3 Q. Q-nya kan 6, apa? Q-nya 80 ya. Kali 60. Berapa? Minus kan? Minus berapa? Minus 18 ya. Minus 18 itu kan kurang dari 0 ya. Artinya dia apa namanya? Maksimum. Ya, gitu ya. Nah, kalau gitu jadi laba maksimum itu didapat titik 2 Vmax sama dengan masukkan persamaan yang pertama tadi di atas yang ini. Nah, ini ya. Lima 540 kali 60, ya kan? Nah, ini 60 minus 7.000. Nah, ini pakai kalkulator aja. 40 kali 60, 3240. 60 pangkat 3 kali 0,05, 1080 tambah 7.000. Nah, ini berapa nih? 1460. Ya. Karena Q sama dengan 60, maka P sama dengan 557 dikurangi 0,2 kali berapa kali Q ya? 57 dikurangi. Ini langsung aja teman-teman ya. Jadi saya langsung hitung aja nih. 557 kali 60 berarti 12. 557 kurangi 12, 545 ya. 557 kurangi 14. Terus yang TC ya, ditanya kan total cost ya. TC sama dengan 0,05 kali 60 pangkat 3. Bentar ya. Pak, maaf itu 12 Pak, bukan 14. 12, sorry. Nah ya, thank you, thank you. Mau 260 kuadrat
60 60 pangkat 3 ya 61080 kali 0,05 sama. Bentar ya, sambil saya hitung. 7.000. 18.100. Kemudian TR rumusnya dapat dari ini. Sebentar ya. TR ya, TR. Di mana? 7 kali 60. 10 kuadrat. Ya ya. 57 kali 60 dikurang 60 kuadrat kali 0,2. 32700. Ya. Jadi sebenarnya ini kan sesuai dengan pertanyaan ini ya. Laba maksimum, harga per jual, output. Nanti lihat ya di situ ya. Ini sudah. Jadi kita simpulkan bahwa perusahaan harus menjual produk seharga Rp 545 ya. 545 per unit dengan jumlah produk sebanyak 60 unit agar dapat memaksimalkan laba sebesar Rp 14.600 ya kan? 14.600 dengan jumlah penerimaan total perusahaan sebesar 32.700 dan biaya total yang dikeluarkan sebesar 18.100. Itu teman-teman. Jadi interpretasinya begitu bahasanya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti ini semua saya nggak tahu apakah jawaban singkat atau nanti di jawaban uraian ya. Kira-kira gitu. Oke, sampai sini cukup ya kayaknya ya. Lumayan juga nih. Ada pertanyaan nggak? Nanti coba dibaca-baca aja ya. Paling habis ini paling nanti saya coba kasih latihan aja ya supaya teman-teman familiar. Buat ini, buat kisi-kisi dari UAS ya, kira-kira begitu ya. Iya, Pak. Mm-mm. Kasih soal, Siap. Pak. Ya latihan soal aja ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nanti ini saya kirim ke teman-teman apa namanya Word-nya saya kirim semua, tenang aja. Nanti habis itu em, saya paling ngasih tugas buat apa namanya buat latihan teman-teman ya. Bentar ya. Desktop. Oke. Nah, saya kirim sekarang aja ini. Saya pas. Aku lupa. Ini sudah. Dicoba dilihat. Oke. Bentar ya. Saya kirim sekarang nih. Oke, bentar ya. Desktop. Ini dia.
Itu ya teman-teman ya. Jadi apa namanya contoh soalnya sudah saya kirim. Nanti coba dibaca aja. Terus nanti paling saya kasih latihan soal aja teman-teman ya untuk persiapan UAS karena saya baru dapat informasi kan kita kurang lebih 3 kali atau 4 kali pertemuan lagi ya. Kan cukup cukup cepet banget tuh. Jadi takutnya nggak cukup waktunya. Jadi saya coba apa agak-agak gerak cepet. Oke, gitu aja teman-teman. Nanti videonya YouTube-nya nanti saya sharing juga sekalian supaya teman-teman yang nggak masuk hari ini bisa lihat ya. Oke, gitu aja paling. Thank you semuanya. Nggak ada pertanyaan lagi ya.